Tuhan selalu berada bersama-sama dengan Petrus yang lemah itu. Tuhan selalu bersama-sama dengan Petrus yang selalu bunyi aja, asal bunyi. Ngomong aja dia. Apa yang ada di hatinya itu yang dia bilang. Lalu dia sampai pada waktu malam hari. Tengah malam ketika orang lagi, saudara perhatikan itu, kisah itu. Ya, dia sampai di situ. Di pengadilan, lalu orang bilang, engkau kan sama-sama dengan dia. Engkau kan sama-sama dengan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan. Iblis sedang menampi engkau, Petrus. Terjadi apa yang Tuhan katakan dalam hidup Petrus. Iblis sedang menampi engkau, Petrus. Bukankah engkau sama-sama? Aku tidak kenal orang itu. Tuhan sudah katakan Petrus. Itu di Lukas 22 tadi ya. Petrus, aku berkata kepadamu, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal aku. Bahwa engkau mengenal aku. Tuhan kan sudah bilang juga. Sudah bilang, Petrus, nanti engkau akan menyangkal aku. Itu nggak jauh loh waktunya, saudara. Cuma mungkin sore sampai tengah malam. Tapi Petrus lupa engkau akan menyangkali aku 3 kali. Dan kalau pengadilan itu ada di dalam, Petrus ada di luar sana. Yesus lagi digebukin di sini, dipukuli Tuhan Yesus. Petrus ada di luar, melihat Tuhannya dari jauh. Apakah engkau bersama-sama? Bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Aku dengar logatmu. Aku tahu engkau, Petrus. Aku tidak kenal dia. Pada saat Petrus mengatakan itu, Tuhan cuma mengangkat wajah dan menyentuh hati Petrus di luar sana. Maka menangislah Petrus. Pada waktu itu Tuhan cuma mengangkat wajah dan melihat Petrus di luar sana. Menyentuh Petrus dari hatinya, menyentuh dengan hati, menyentuh di hatinya, dan Petrus ingat, ayam berkokok. Saya menyangkal Tuhan. Dia menangis di situ, saudara. Lalu dia pulang. Situasi itulah yang terjadi pada waktu Petrus sedang menunggu. Tuhan sudah dikubur. Saudara, saya sedih mengatakan ini. Sangat sedih saya. Saya berusaha untuk tidak. Saya cukup kuat. Ketika saya berusaha untuk berada di posisi Petrus, saya baru bilang pada Petrus, ini Sony baru bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan menyangkali engkau. Tidak akan. Kalaupun saya mau mati dengan engkau. Saya mau melayani Tuhan, saya tidak akan mundur. Kalaupun saya mau mati dengan engkau. Tuhan bilang, Sony, engkau akan menyangkali aku. Lalu dengan gagahnya saya mencoba mengambil pedang dan menebas leher orang. Tapi karena gugup dan takut dan sebagainya. Dan memang Tuhan bilang kau tidak cocok untuk bunuh orang. Cuma kena kuping. Lalu Tuhan tempelin dan Tuhan saya dibawa, dipukuli di panjang jalan. Sampai di tempat pengadilan dia dipukuli. Dari siang sampai malam dipukul Tuhan saya. Lalu saya berdiri di situ melihat. Dan ada orang bilang, Sony, kamu sama-sama dengan Tuhan Yesus kan? Kamu kan selalu sama-sama dengan Tuhan. Oh, sorry. Wah, lo salah lihat. Kamu salah lihat. Enggak kamu. Pasti kamu salah lihat. Banyak orang mirip saya. Lalu ada perempuan bahkan datang dan bilang, Sony, kamu kan sama-sama dengan dia. Itu kata, oh kamu salah kamu. Kamu salah, tapi sambil lari, sambil jalan. Kamu salah. Saudara, ada berapa banyak orang yang begitu? Apa cuma Sony? Hah? Ketika ditanya kamu orang percaya, wih. Kita bilang kita mesti berhikmat, Pak. Banyak jadi, kita lebih hebat dari Petrus? Enggak. Ya? Oh, bukan saya. Tuhan bilang, Tony, sebelum ayam berkokok, engkau menyangkali aku 3 kali. Ketika lihat Tuhan saya, fokusnya bukan lagi pada firman Tuhan yang berbunyi, saya sedang lihat Tuhan saya yang dianiaya. Lalu saya bilang, saya tidak kenal dia. Tuhan selalu, saya katakan minggu lalu, ada malaikat yang mengingatkan kepada murid-murid, kepada perempuan-perempuan, apa yang Tuhan katakan. Sekarang kepada Petrus, Tuhan ingatkan apa yang dia katakan kepada Petrus. Petrus tidak mengenal, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal dia, aku tidak bersama-sama dengan dia. Padahal Tuhan bilang apa? Dimanapun kamu berada, aku ada bersama engkau. Tapi Petrus bilang, saya tidak kenal.
Saudara lihat itu penyangkalan itu? Hah? Pernah nggak saudara merasa begini? Saya akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Tapi ada saat kita bertindak seperti tidak mengenal Tuhan. Ya, saya tidak kenal. Apa yang Tuhan buat? Dia angkat wajahnya dari terang. Petrus ada di gelap sana. Tuhan nggak lihat Petrus. Tuhan tahu Petrus ada di mana. Engkau berdiri Petrus di antara begitu banyak orang. Tuhan tahu engkau ada di situ. Dan Tuhan lihat Petrus. Tuhan nggak bilang begini, Petrus, bukankah sudah aku katakan? Saudara hati-hati. Ada banyak kali Tuhan menegur kita bukan perlu dengan kata-kata. Kalau hidupmu menderita, kalau engkau jadi sakit, jangan langsung pikir begini, Tuhan hukum saya. Enggak. Tuhan cuma lihat kok. Tuhan cuma lihat. Lalu apa yang kita mau buat? Petrus menangis. Apa dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Kenapa? Tadi saya bilang, Tuhan berdoa. Imanmu jangan gugur. Pada malam itu, pada hari Sabtu malam, Petrus sakit sekali. Mulai dari Jumat malam ketika Tuhan Yesus meninggal. Sampai Sabat itu, saudara bayangkan gak sakitnya para murid-murid. Betapa sedihnya pada para murid-murid. Karena Tuhan yang mereka kasih sudah meninggal, sudah mati, sudah dikuburkan. Mereka tidak bikin masalah, saudara. Mereka tidak seperti Petrus yang menyangkal Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diam saja. Mereka adalah orang-orang yang mengikut Tuhan saja. Dengan air mata, tidak punya masalah seperti Petrus. Jadi, kalau saudara mau berpikir tentang posisi Petrus pada waktu itu, betapa tertekannya Petrus, saudara. Tadi malam dia baru menyangkal Tuhan. Tadi malam dia baru hina Tuhan. Malam itu dia baru menyangkal Tuhan. Sepanjang hari Sabat itu dia diam, nggak tahu apa yang mesti dia lakukan. Di kepalanya pasti terngiang-ngiang. Bukankah sudah aku katakan, sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkali aku. Saudara, Petrus orang yang paling stres pada waktu itu. Kenapa? Dia menyangkali Tuhannya. Dia sudah berkata pada Tuhan, tidak, saya tidak akan menyangkal engkau. Lihat saya bawa pedang, saya akan bela engkau. Tapi cuma kena kuping, saudara. Lalu dia ikut Tuhan. Dan Tuhan bilang, kau akan menyangkali aku. Tuhan menatap dia di hatinya sekaligus. Bukan cuma di matanya. Dan Petrus lari dalam keadaan sedih seperti itu. Maria Magdalena datang pada pagi-pagi buta. Apakah Petrus baru bangun? Mungkin dia baru bikin jam doa pagi. Tuhan tidak ada. Saudara bayangkan Petrus. Saudara lihat bagaimana Petrus. Tuhanku tidak ada. Saya sudah menyangkali Tuhan saya. Saya sudah membuat dia sakit. Saya sudah membuat dia mati bagi saya. Sekarang dia tidak ada. Maria Magdalena, di mana Tuhan? Saya tidak tahu Petrus. Sudah diambil orang. Petrus membela Tuhannya dengan pedang. Petrus menyangkal Tuhan dengan kata-katanya. Tapi dia pernah bela Tuhan dengan pedangnya. Sekarang Tuhan tidak ada. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati Petrus waktu itu. Dan dia berlari ke kuburan, saudara. Sialnya dia tidak lebih kuat dari Yohanes. Karena Yohanes masih muda. Yohanes lari lebih cepat daripada Petrus. Dan Yohanes tiba di situ. Tapi Yohanes tidak masuk. Yohanes cuma lihat sama seperti Maria Magdalena. Ternyata kubur sudah terbuka. Petrus masuk dan lihat Tuhannya tidak ada. Saudara lihat dia bilang apa di situ. Dikatakan di situ. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Kain kafan terletak di tanah. Kain yang mereka pakai untuk Yesus. Sudah ada di tanah. Kalau orang curi, nggak mungkin kain kafannya ditinggal. Kalau apa itu? Mayat itu. Jenazah itu diambil. Kenapa kain kafannya ada di situ? Ini pasti bukan dicuri orang. Kain kafannya ada di lantai. Dan yang berikut adalah sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus. Oke. Tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak samping di tempat yang lain. Sudah tergulung. Nggak mungkin orang curi ini, saudara. Jadi kalau ada orang bilang Yesus tidak bangkit, mungkin dicuri, salah. Karena kain kafan ada di situ dan kain pelu tergulung dengan rapi. Tidak mungkin dicuri orang. Petrus